Dan yang paling mengejutkan semua orang adalah rasa dingin yang diwakili oleh nafas kedua orang ini. Jelas mereka adalah dua orang jenius tak tertandingi dari Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan. Leluhur tua Jitianyao, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa tantangannya telah berakhir jika saya belum menantangnya? Kata pemuda di Istana Dewa Bintang tersenyum dan berkata, posturnya bangga, dia benar-benar kuda pemarah dengan pakaian baru. Hahaha, Nona Ruyu, dia luar biasa, langka di dunia. Tuan Gunung Muda ini juga sudah lama mengagumi Nona Ruyu, dan hari ini saya ingin memperjuangkannya. Nona Ruyu di provinsi tersebut diambil alih oleh beberapa orang sombong dan jatuh ke dalam gua ajaib. Kata Tuan Muda Gunung Dayu Sensan juga berkata, dengan postur yang berani, rambut berkibar, dan mendominasi dengan bangga. Keduanya memandang Qin Chen dengan mata dingin, dan sepertinya ada api yang bermekaran di kehampaan, niat membunuh melonjak. Pada saat ini, tidak ada yang tidak mengubah warna mereka dan memandang ke arah Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu. Kedua kekuatan besar ini berperang melawan langit. Sebelumnya, semua orang merasa bahwa Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu tampaknya bekerja melawan Tiangong secara diam-diam, tetapi itu tidak terlalu jelas. Tetapi sekarang, setelah melihat Istana Dewa Bintang dan Guru Shaoshan Gunung Dewa Dayu terbang di dekat ring, semua orang mengerti bahwa pertarungan hari ini sangat seru. Ekspresi Jitianyao berubah, dan dia memandang penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, mengerutkan kening dan berkata, dua tuan, keluarga Jinya bersaing untuk seni bela diri, bukan untuk menyelesaikan keluhan di antara mereka. Tetapi sekarang tindakan Istana Dewa Bintang He dan Dayu Sensan jelas dimaksudkan untuk bekerja keras di rumah Ji, yang tidak ingin dilihat Jitianyao. Tetapi guru Istana Dewa Bintang tertawa dan berkata, leluhur Jitianyao, para pahlawan sedih karena kecantikannya, anak muda, ketika mereka bertemu orang yang mereka cintai, mereka putus asa untuk diri mereka sendiri. Sebagai sesepuh, tentu saja saya hanya bisa mendukung mereka. Menurut Anda seharusnya juga begitu. Bocah Ao Jue ini, meskipun dia adalah Tuan Muda Gunung Suci Dayu milikku, dia mengabdi pada kultivasi, dan aku belum pernah melihatnya tertarik pada seorang wanita. Aku tidak menyangka hari ini dia akan tertarik pada keluarga Ji dan itu adalah Ji Ruyu. Saya seorang penatua sangat senang, jika benar-benar bangga dia bisa mendapatkan pemenang kontes. Tolong juga leluhur Jitianyao yang murah hati, jika Ruyu bertunangan dengan Tuan Gunung kecilku Gunung Daewo, aku Gunung Daewo juga bersedia mengambil mertua yang baik. Kata Daewo penguasa gunung juga berkata sambil tersenyum, wajahnya berkulit gelap, matanya terbuka. Wajah Jitianyao jelek, dia mengerti, hari ini, untuk urusan Ji Ruyu, hari ini takut pemenang harus ditentukan hari ini. Kekuatan utama ras manusia ini. Jitianyao menarik nafas dalam-dalam dan menjadi kesal, karena menurutnya, kekuatan ras manusia teratas seperti Tianjiao, Dayu Sensan, dan Tiangong sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Ji, sehingga dia tidak marah. Ya, karena Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan tertarik dengan keluarga Ji saya Ji Ruyu, sebagai leluhur keluarga Ji, tentu saja saya sangat bahagia. Namun, mohon kendalikan murid-murid Anda dan berhenti membuat masalah. Apapun hal tidak menyenangkan yang akan terjadi, dan hal-hal lainnya, mohon mintalah kalian, kaum muda, untuk menentukan kemenangan atau kekalahan kalian sendiri. Kata Jitianyao juga berada jauh di dalam kota. Dia langsung tersenyum dan berkata dengan lantang. Setelah suara itu turun, dia menyingkir dan berhenti berbicara. Dia juga memperhatikan bahwa karena kekuatan-kekuatan besar ini akan membuat masalah di sini, biarkan mereka membuat masalah, bagaimanapun, tidak peduli siapa yang mati, keluarga Ji-nya hanya menikahi pemenangnya. Dia telah mengingatkannya dengan sangat jelas, tidak peduli berapa banyak, dia juga tidak bisa mengendalikannya. Di tempat terbuka, ketiganya saling memandang. Qin Chen memandang Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dewa Dayu di atas panggung,
dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Tampaknya penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu masih belum menyerah. Tapi itu bagus, sesuai dengan keinginanku. Di sisi lain, Tuan Muda Dayu Sensan menyerahkan dan tersenyum kepada Tuan Muda Istana Dewa Bintang. Saudara Xingrui, Anda dan saya sama-sama tertarik pada gadis Ruyu. Mengapa Anda dan saya tidak memutuskan siapa yang akan melakukannya lebih dulu? Hahaha, Kakak Aojue, kamu dan aku bisa dianggap sebagai teman. Jika saudara Aojue tertarik pada gadis Ruyu, maka Tuan Istana Muda dapat mengizinkan saudara Aojue mengambil kesempatan. Haha, saudara Xingrui sopan, tidak peduli kamu atau aku. Siapa yang bisa mendapatkan gadis Ruyu, selama dia bisa membunuh badut kejam di depanmu, itu akan dianggap merugikan umat manusia. Keduanya benar-benar saling mendorong dengan sopan di arena, dan tidak ada kesombongan dalam memperebutkan Ruyu. Di mata orang luar, keduanya jelas tidak ada di sini untuk memperjuangkan Ruyu, melainkan ingin datang demi Qin Chen. Meskipun semua orang tahu bahwa ini mungkin kebenarannya, keduanya terlalu jelas, dan mereka tidak memandang Tiangong sama sekali. Oke, jangan biarkan kalian berdua saling berdebat, ayo pergi bersama. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendengus. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan menoleh pada saat yang sama, dengan mata dingin. Semua orang yang hadir juga tercengang. Bukankah itu gila? Itu hanya 2 sampah. Bagaimanapun, itu hanya untuk kematian. Ini bukan sekedar momen untuk mati. Mereka kebetulan bekerja sama, sehingga ketika mereka mati, mereka akan mempunyai pendamping di jalan. Kata Qin Chen sambil mencibir, menatap mereka berdua. Seolah-olah sedang melihat 2 orang mati. Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan kemarahan mereka meningkat. Orang-orang berkuasa di antara penonton juga tercengang. Apakah Qin Chen ini gila? Meskipun Qin Chen membunuh Yang Mulia Leiya dengan 1 pedang sebelumnya, mengejutkan banyak orang kuat yang hadir, tetapi sekarang dia tidak menghadapi Yang Mulia Leiya, tetapi Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan. Tuan Gunung. Kedua orang ini semuanya berada di level penguasa bumi, dan kekuatan mereka 10 kali lebih kuat daripada Yang Mulia Guntur. Belum lagi keduanya bekerja sama. Kata-kata Qin Chen menyebabkan semua orang menjadi sombong. Tidakkah dia tahu bahwa dia hanya akan membuat pihak lain semakin marah dengan mengatakan ini? Benar saja, Tuan Muda Dayu Sensan Ao adalah orang pertama yang menahan diri. Nak, karena kamu mencari kematian, aku akan melakukannya untukmu. Master Shaoshan dari Dayu Sensan berteriak dengan amarah yang dingin, dan harta di tangannya dikorbankan. Tiba-tiba, segel hitam besar muncul di dunia, mengguncang kehampaan. Ini ternyata adalah segel Zensan tingkat harta karun yang mulia setengah langkah. Segera setelah segel Zensan dihancurkan, seluruh kekosongan bergetar. Jalan penindasan yang mengerikan terbentuk di bawah kekuasaan Tuan Muda Gunung Daewo. Ruang perbudakan yang mengerikan. Seperti gunung berjari 5, ia turun dari langit untuk menjebak Qin Chen di bawahnya dalam sekejap. Qin Chen adalah pengrajin Tianzuo, dan dia tahu bahwa bahan bagus dimurnikan dari sampah segera setelah dia melihat segel Zensan ini, yang pastinya terbuat dari besi hati gunung abadi yang legendaris. Besi hati gunung abadi itu adalah material setingkat Tianzun, dan pasti dapat dimurnikan untuk menghasilkan harta karun setingkat Tianzun. Sayangnya, pengrajinnya tidak mampu membuat segel Zensan dengan optimal. Kemampuan pemurniannya rata-rata sekali, sungguh sangat disayangkan. Namun meski begitu, itu dianggap sebagai harta karun tertinggi penguasa surgawi setengah langkah. Ini jelas merupakan harta karun yang menantang surga. Layak menjadi Tuan Muda Gunung Dayu Sensan. Harta karun yang dia tembak lebih jelas daripada milik Sekte Dewa Petir. Lebih kuat, kata Qin Chen mencibir dari lubuk hatinya. Wan Jianhe keluar, dan tiba-tiba cahaya pedang terbentuk dalam sekejap.
Dalam sekejap, energi pedang reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi terperangkap yang memblokir segel Zensan yang melonjak dengan cepat. Kekuatan mulia dan kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi daripada Tuan Muda Gunung Dayu Sensan, tetapi Qin Chen benar-benar tidak berdaya saat ini. Jika dia tidak berada dalam tahap duel keluarga Ji, dia dapat mengaktifkan Wan Jianhe saat ini. Bunuh pihak lain secara langsung. Mengambil langkah mundur, dia bahkan tidak perlu mengaktifkan Wan Jianhe, dia dapat dengan mudah menghabisi lawan dengan cara apapun, bahkan beberapa busur petir, aura pedang yang kacau, tidak peduli berapa banyak Master Dayu Sensan Shaoshan yang dibunuh olehnya. Tapi Qin Chen tidak bisa melakukan ini. Begitu dia mengungkapkan kekuatannya, Tuan Istana Muda Istana Dewa Bintang tidak akan muncul. Dia hanya harus menekan Tuan Muda Gunung Dayu Sensan, sehingga Tuan Muda Istana Dewa Bintang juga akan muncul dan mengambil tindakan, dan semua orang di Dayu Sensan dan Istana Dewa Bintang dapat dilenyapkan untuk meringankan beban Qin Chen. Siapapun yang berani membuat ide sebesar itu harus mati. 6 maksud pedang reinkarnasi tak berujung Qin Chen bertabrakan dengan segel Zensan, seolah-olah mereka tidak menjebak segel Zensan, tetapi meluap. Pada saat seni pedang 6 reinkarnasi Qin Chen memblokir segel Zensan miliknya, Tuan Muda Dayu Sensan memang sedikit terkejut. Ketika dia merasa bahwa kekuatan Dijunya tidak dapat mengendalikan segel Zensan, dia bahkan panik. Untungnya, pedang kilauan datang dan pergi dengan cepat, dan segera menunjukkan tren menurun. Tuan Muda Dayu Sensan menghela nafas lega. Untungnya, kekuatan yang mulia agak dangkal. Pada saat Qin Chen dikalahkan dan mundur, Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu mencibir di dalam hatinya. Dengan kemampuan ini, dia berani membiarkan dia dan Xing Rui di Zun dari Istana Dewa Bintang beraksi bersama. Sulit memikirkan dirinya sendiri, salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Apakah menurut Anda tidak akan terkalahkan dengan membunuh Yang Mulia Leia? Itu konyol, kata Tuan Muda Dayu Sensan berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia menuangkan kekuatan Yang Mulia ke dalam segel Zensan. Permukaan segel Zensan memancarkan banyak pola pegunungan, dan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kegembiraan. Qin Chen mendengus, dan dengan wajah pucat, dia mundur puluhan langkah sebelum dengan enggan berhenti. Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu bahkan lebih tidak masuk akal, membawa segel Zensan yang telah terinspirasi sepenuhnya, dan bergegas menuju Qin Chen dengan segelnya. Pola pegunungan di sekitarnya sepenuhnya menyelimuti Qin Chen, dan orang-orang di bawah tribun menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka berpikir bahwa karena Qin Chen dapat membunuh Yang Mulia Leia dengan satu pedang, dan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, kekuatannya pasti luar biasa, dan dia tidak dapat memikirkannya. Setelah menghadapi Tuan Muda Daewo Sensan, dia langsung mengalami kemunduran. Kekuatan mengerikan Daewo Sensan tampaknya telah mengembangkan penerus yang sangat baik selama bertahun-tahun. Pada saat ini, orang-orang kuat dari banyak kekuatan yang hadir menunjukkan kekaguman. Di level mereka, selain terus meningkatkan kekuatannya, juga ada harapan besar agar mereka bisa melahirkan generasi muda yang benar-benar bisa mewarisi jubahnya. Tapi itu terlalu sulit. Banyak wakil kepala balai dan Tianzun telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk membuat kemajuan dalam kultivasi, dan ingin menemukan seseorang yang dapat menembus puncak Tianzun, terlalu sulit bagi orang yang mewarisi pekerjaan surga. Ada hikmahnya hanya jika Anda menemukannya di kalangan anak muda. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan lain. Tuan Muda Gunung Daewo Sensan masih sangat muda sehingga dia memiliki basis budidaya yang demikian. Meskipun dia masih sangat belum dewasa, dia hanyalah Dizun, tetapi semua orang telah melihat vitalitas yang luar biasa. Mungkin ribuan tahun, puluhan ribu tahun kemudian, mungkin ada Tianzun tambahan. Saat itu, Tuan Muda Gunung Dewa Dayu masih sangat muda hingga Tianzun saat ini. Di masa depan, dia mungkin tidak dapat melangkah ke puncak Tianzun, memimpin Gunung Ilahi Dayu, dan menjadi pemilik gunung berikutnya dari Gunung Ilahi Dayu.
Di antara penonton, senyuman muncul di sudut mulut Gunung Daewo Sensan. Qin Chen masih terlalu lembut. Saat itu, di surga manusia, dia hanyalah penguasa suci tertinggi. Sekarang, meskipun dia telah menerobos ke Yang Mulia, saya khawatir dia telah menerobos berbagai alam rahasia dan bahkan mengambil banyak harta. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan penguasa Shaoshan di Gunung Dayu? Dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh untuk melihat Shen Gong Tianzun, tetapi dia melihat tidak ada kepanikan di wajahnya, masih dengan senyuman yang tenang. Berpura-puralah, teruslah berpura-pura, lihat apakah kamu bisa tertawa nanti. Gumam penguasa Dayu Sensan mendengus dingin di dalam hatinya, matanya menghina, menunjukkan sarkasme. Boom, itu adalah segel Sensan mengenai dada Qin Chen, dan Qin Chen dihancurkan lagi oleh segel Sensan. Penguasa Dayu Sensan Shaoshan terbang dengan senyum menyeringai, dan mendatangi Qin Chen bersamaan dengan segel Sensan miliknya. Dengan kekuatanmu, kamu berani melepaskan kata-kata itu, kamu hampir mati. Kata Tuan Muda Dayu Sensan tahu bahwa segel Sensan miliknya telah melukai Qin Chen dengan parah, dan pada saat yang sama dia mengunci Qin Chen, dia mencibir dan memacu Dayin. Itu diledakkan dengan gila-gilaan ke arah Qin Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Qin Chen meraung, asal-usul waktu. Dalam kehampaan, kekuatan waktu berkedip-kedip. Tuan Muda Dayu Sensan hanya merasa tercekik. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan telah membombardirnya dan menjatuhkannya. Apa? Kata banyak orang yang hadir terkejut. Asal-usul waktu. Ini adalah asal mula waktu. Gumam mereka semua menunjukkan rasa ngeri. Meskipun mereka semua samar-samar mendengar bahwa ada seorang murid bernama Qin Chen di Tiangong yang mengetahui asal-usul waktu, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Pada saat ini, Qin Chen menunjukkan asal-usul waktu, tetapi mereka terkejut dan terkejut. Ada warna keserakahan di wajah mereka. Inilah asal mula waktu. Tuan Muda Dayu Sensan juga menunjukkan kemarahan dan keterkejutan. Asal-usul waktu adalah harta karun langit dan bumi yang berbeda, yang dapat mengendalikan kekuatan waktu. Di bawah tingkat pertempuran yang sama, seseorang dengan asal-usul waktu hampir dapat berdiri dalam keadaan tak terkalahkan. Namun, Qin Chen terlalu lemah dan kecil, bahkan jika dia mendesak asal-usul waktu, itu hanya dapat menghentikannya. Jika dia mengetahui asal mula waktu, seberapa kuat dia, Tuan Muda Dayu Sensan tiba-tiba merasakan kegembiraan di hatinya. Dia dengan panik membunuh Qin Chen. Ruier. Pada saat ini, Master Istana Dewa Bintang tiba-tiba berteriak pelan. Qin Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa kami akan menantangmu bersama? Saya ingin melihat seberapa percaya diri Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu adalah Tuan Muda Istana dari Istana Dewa Bintang, yang baru saja menonton pertempuran, berkata tidak lagi bisa menahan diri untuk tidak membunuh Qin Chen dengan gila. Inilah asal mula waktu, bagaimana dia bisa menyaksikan harta karun ini diambil oleh Tuan Muda Daewo Sensan sendirian.